Siapa tahu Bang Don di tengah era retorika yang banyak di sekitar kita juga ada upaya-upaya silent. Udah selesai itu era retorika, jangan lagi. Udah bener itu. Retorika itu sering dengar enak gitu. Tapi jangan-jangan beda dengan situasi yang di bawah gitu loh. Itu repot. Prof, kembali lagi ke Prof Alex. Ini saya kebetulan dengar analis asing ya yang bilang bahwa ini berpengaruh pada posisi Cina di Amerika Selatan kan, di Amerika Latin. Karena selama ini kan road itu, yaitu inisiatif itu sampai ke sana, lalu kemudian mempengaruhi sejumlah negara di Amerika Latin yang lebih dekat ke Cina, dan itu bahkan mengambil jarak dengan Amerika gitu. Gimana setelah kejadian ini kan betul-betul memukul wajah Cina pada saat delegasi Cina baru keluar dari sana, langsung kemudian diambil itu si Maduro. Gimana, Prof Alex? Iya, saya pikir dari segi perhitungan strategis dalam hal ini China dirugikan ya. Nah, dengan lepasnya Maduro ini. Dengan catatan kalau ke depannya rejim yang pasca Maduro ini betul-betul rejim yang dikontrol oleh Amerika Serikat. Dia kehilangan pengaruh di situ, dia kehilangan pintu masuk untuk di Western Hemisphere itu. Setidaknya Venezuela yang selama ini dia sudah manfaatkan untuk kepentingan strategisnya China ya. Nah, tetapi pada saat yang sama kita juga tidak menutup kemungkinan negara-negara lain selain Venezuela itu apakah mau bekerja sama dengan Amerika Serikat. Karena ini kan siapa Trump ini main ancam Meksiko, Kuba, Kolombia. Terutama Kolombia itu keras sekali menantang dia kan. Jadi kita juga belum bisa pastikan bahwa pendekatan siapa ini Trump ini akan win the minds and heart dari Latin Amerika. Kalau dia menggunakan cara seperti ini, saya pikir mereka juga akan punya dignity. Negara-negara Amerika Latin itu tidak mau diperlakukan seperti zaman kolonial dulu ya, bahwa didikte oleh Amerika Serikat. Sehingga mungkin Trump harus memoderatkan pendekatannya, jangan bermain paksa begini, tapi ngajak negara-negara itu kalau memang dia ingin lingkungannya itu kondusif untuk keamanan dia kan. Nah, saya pikir dia tidak bisa menggunakan cara yang sama terhadap Meksiko. Meksiko juga bukan negara kecil ya. Juga terhadap Kolombia atau Kuba. Apalagi Brasil. Nah, belajar dari pengalaman Amerika ini ditinggal semua oleh negara-negara lain karena caranya itu seperti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kebanyakan negara ya, dengan cara-cara yang elegan untuk menjadi bagian dari yang saya bilang tadi, Amerika itu kurang di level tengah itu. Dia turun. Kalau saya kira Rusia dan China masih punya ya pengaruh ke bawah ini melalui BRICS ini. Tapi saya mungkin beda pendapat sedikit dengan Prof Koni. Saya pikir kalau BRICS itu dijadikan aliansi agak sulit. Karena kalau kita belajar dari NATO dipersatukan ada values yang mengikat mereka kan. Saya pikir BRICS ini terlalu beragam sehingga untuk menyatukan mereka itu sangat sulit kalau berbasis value atau ideologi. Tapi BRICS ini bisa menjadi satu tandingan kepada Amerika kalau mereka berbasis kepentingan pragmatis saja dulu. Seperti de-dollarization kan. Mungkin mereka bisa sepakat di situ. Tapi kalau berbasis nilai atau basis ideologi saya pikir masih too early to say that. Soal de-dollarisasi itu justru kalau kita lihat Amerika justru marahnya salah satunya itu. Termasuk cerita, ini kan kekuatan besar semua ini Pak. Termasuk cerita tentang bagaimana Venezuela menjual minyaknya itu pakai yuan. Dan kita dulu dengar bagaimana orang seperti pemimpin Irak itu justru mau pakai euro jualan minyaknya. Kan orang selalu mengasosiasikan jual beli minyak itu transaksinya dolar, makanya disebut petrodolar. Nah, salah satu kekuatan Amerika itu kan memang dolar itu dari dulu, dan kalau itu kekuatan itu dikalahkan, salah satu pilar power Amerika itu akan collapse. Tapi sampai saat ini kan belum terjadi ya. Tapi kalau BRICS ini bisa bersatu menggunakan semua untuk transaksi dagang di antara mereka dengan pakai itu non dolar itu Amerika bisa goncang.
Iya, itu yang dikhawatirkan Amerika kan, Prof. Setidaknya dia tidak bisa mempertahankan supremasinya sebagai satu hard currency yang dicari oleh semua orang kan. Nah, ini Prof Koni. Bagaimana Prof Koni lihat? Iya, Anda melihatnya gimana Prof Koni? Apalagi sebenarnya kan pesannya ini bukan ke Venezuela saja. Ini pesannya dari Amerika ke Rusia, ke Tiongkok gitu kan. Termasuk mungkin tadi kalau saya tangkap Anda bilang, nih yang di BRICS nih, hati-hati nih. Gimana Prof? Jadi saya sampaikan tadi, ketika saya bilang BRICS itu harus seperti NATO, tapi bukan kinetik. Kalau NATO itu kan kinetic power. Iya. Saya lagi bicara BRICS itu harus menjadi non kinetic power. Karena apa? Sudah jelas sangat apa yang terjadi pada Venezuela dan besok terjadi pada Kolombia, pada Meksiko, pada Greenland, pada Kanada, pada mungkin Denmark sekalian bakal dihajar juga, saya nggak tahu. Intinya adalah terjadinya kriminalisasi kepemimpinan melalui law warfare. Jadi orang tuh didegradasi kepercayaan kepada pemimpin. Iya. Kita aja dicap ini. Sekarang kita lihat di BRICS. Misalnya Cina dicap apa? Cina diacap pengontrol Laut Cina Selatan atas nama historical claim. Padahal kalau mau jujur, yang menetapkan historical claim itu kan Sun Yat-sen. Iya. Itu Taiwan, bukan Cina. Nah, tapi terus itu dijual dan ASEAN beli, kita semua beli. Yang saya mau coba ingatkan dari tadi, karena kita sudah masuk ke BRICS, maka bersiaplah untuk non-kinetic warfare. Which is apa? Semua yang bukan berbentuk militer. Saya sudah sebutkan dari 8 item tadi, tapi intinya bahwa kita harus bersatu di BRICS karena ancaman. Persepsi ancaman kita harus sama. Dan saya yakin itu sama. Kita menghadapi perang atas nama hukum, perang atas nama cap-cap kriminalitas. Nah, di sini juga saya mesti masuk. Di Indonesia ini kan kita membagi hitam putih pertahanan keamanan, betul nggak? Seolah keamanan kecil itu polisi, besar itu atau pertahanan itu di militer. Nah, ini kita udah mesti revisit kepercayaan dari tahun 98 itu salah total. Defense. Jadi nanti militer kita justru mesti mampu mengerti hukum dan dia akan gerak melindungi kata-kata hukum yang akan digunakan kepala negara untuk menghajar balik ketika misalnya kepemimpinan Indonesia diserang di BRICS misalnya. Jadi tadi saya bilang ada angkatan militer, ada angkatan ahli hukum internasional yang mencakup apapun, hukum nasional mencakup apapun. Kalau tidak, cap penggunaan dengan legalitas hukum tadi itu akan mulai diterapkan. Contoh, kenapa sekarang separuh orang setuju? Atau kenapa sampai wakil presidennya mau main mata dengan Amerika Serikat? Karena ada yang percaya memang dia pemain narkotik gitu, atau kartel, bagian dari kartel. Nah, di Indonesia terjadi nggak pemecahan itu? Ada yang bilang A terhadap presiden, ada yang bilang B terhadap Wapres misalnya. Yang kayak begini nih gampang saya untuk kita orkestrasi, atau ada negara lain, nggak usah saya ngomong ini nggak cuma Amerika loh, karena itu bisa dilakukan oleh Cina, bisa dilakukan oleh siapa aja, ya kan? Kita kalau saling belajar, gitu. Nah, jadi menurut saya kita harus sangat hati-hati dan karena Indonesia menurut saya tidak mampu. Mohon maaf dengan segala hormat, saya cuma lihat dari kasus bencana Sumatera, sesederhana itu saya lihat ya. Makanya kita gunakan kendaraan kita. Menurut saya namanya sekarang BRICS. Sekali lagi untuk non-kinetic aliansi, bukan kinetic aliansi. Gitu. Ya, oke. Ini yang masih menjadi pertanyaan saya, Prof Koni, kalau dari aspek militernya, operasi yang sangat singkat tadi yang dilakukan, itu sebenarnya dia mau show off atau cuma mau kasih kirim pesan ke ya negara-negara termasuk kita juga nih, Prof. Ya kan, yang kita harus nih, kamu kalau nggak ikut saya, kamu kayak bisa gini nih dimadurokan gitu dengan operasi yang sangat singkat. Gimana? Dari Madurokan. Kalau sangat singkatnya, menurut saya ini kalau kita ngomong operasi militer, ini operasi keren banget. Keren ya? Kalau saya terbalik, ini operasi sangat murah. Dia cuma membutuhkan radar. Dia matikan kesadaran situasional negara, ya kan? Kemudian dia kuasai spektrum elektromagnetik. Makanya operasi cuma 300 menit. Iya. Tapi kan persiapannya sudah cukup lama, Prof. Rusia Ukraina udah berapa tahun? Udah hampir 2 tahun setengah, 3 tahun. Sampai dong, ya kan? Tentara banyak yang mati ini itu. Coba kalau lihat bagaimana Amerika. Jadi kalau dari faktor ini justru kita mesti belajar. Bukannya cuma condemn Trump, tapi how we become powerful as him. Militer kita dan ahli hukum kita itu bisa mencap orang, pokoknya dicap aja terus. Gitu loh. Sampai orang setengah rakyatnya percaya, baru kompakin sesuatu atau beberapa orang dalam internal lingkaran satu presiden,
jalankan operasi 300 menit, selesai. Bayangkan sampai kapal tanker sedang berjalan aja bisa kehilangan semuanya, kehilangan asuransi, kehilangan arahnya, kehilangan posisi keuangannya dari serangan dari kapal selam. Itu nggak main-main. Dari teknologi militer sendiri, Prof, Amerika sebenarnya mau declare apa? Dari faktor militer jelas. Jenderal perempuan itu, saya lupa namanya, dia bilang kami perlu sumber daya. Apakah itu minyak, apakah itu mineral terbarukan, apakah itu rare earth material. As simple as that. Makanya bersiap-siaplah Indonesia because we are very rich on it. Wah, jangan takut-takutin, Prof. Saya nggak nakutin, saya ingin kita siap. Iya. Kewaspadaan. Saya kena bangga banget kalau Indonesia bentar lagi datang kapal induk misalnya, atau datang lagi kapal pesawat tempur. Jalan nggak? Semua sistem datanya itu dimatikan, terbang nggak? Terus saya kira ada pelajarannya juga untuk kita itu, Pak. Saya ikut di media bahwa keberhasilan operasi itu juga ada andil orang dalam. Di dalam rejim Maduro, militer mungkin. Kalau saya boleh potong, intinya adalah gini, tekanan cyber, tekanan finansial, tekanan hukum, tekanan informasi itu bersinergi, baru masuk tekanan militer. Itu yang akan terjadi. So be very prepared untuk 5 aspek tadi. Betul. Kalau lihat operasi semacam ini dilihat sukses besar. Ini kan presiden untuk melakukan hal serupa di masa-masa yang akan datang. Masuk rumah orang, tangkap pemimpin suatu negara dalam waktu dan itu semua seperti lawless. Artinya tidak pernah ada hukum yang bisa mengatur itu, dan itu karena kekuasaan dan kekuatan yang luar biasa. Perencanaan. Ya, seperti saya sepakat dengan Prof. Koni tadi, sinergi dari berbagai unsur, persiapan lama, intelijen, kemudian juga saya pikir ada kerjasama orang dalam, mungkin di tubuh militer. Kalau kita tahu pintu mana harus masuk kan, Pak Don, tentu semua itu sudah diinformasikan. Kita tidak tahu detailnya seperti apa, tetapi informasi itu pasti dipunyai oleh Amerika. Dia tinggal di mana, dia bergerak kemana, pintu mana masuknya sudah di mana yang harus dibom. Saya tanya Prof. Koni. Kira-kira sebelum pertemuan di Doha, Qatar, yang kemudian diorkestrasi oleh Amerika itu proses seperti itu secara intelijen, itu seperti apa dia harus bekerja ya? Ya, yang paling harus bekerja adalah bagaimana intelijen luar negeri dan intelijen militer dia bergerak. Karena intelijen luar negeri sama sekali nggak boleh lemah. Adhan di setiap negara, ini adhan kita. Betul-betul harus membaca. Yang saya dari tadi ceritakan itu, orang boleh marah, kok Bu Koni kayak kelihatannya buka faktanya, tapi saya kan cinta tanah air. Salah satu cinta tanah air ya saya mau belajar. Kenapa saya ada di sini? Saya belajar kenapa Rusia sekuat ini. Maka Indonesia harus sekuat Rusia paling tidak, supaya apa yang terjadi pada Venezuela atau pada siapapun besok tidak akan terjadi kepada Indonesia. Kan itu intinya. Ngapain kita bahas Venezuela? Biarin aja presiden yang hilang urusan kita kok. Dan ini sudah dikasih warning sebenarnya ya. That's my warning. Karena kita adalah anggota BRICS. Indonesia nggak ansih si kaya natural resource saja. Bukan saja ansih kaya environment yang pelindung hutan dunia itu saja. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS dan ada harga yang mesti dibayar. Dan itu membuat Indonesia posisi ancamannya makin tinggi ya, Bang Don ya. Saya enggak. Saya banyak disclaimer. Tapi juga ancamannya makin besar. Baik. Prof. Koni, Prof. Alex, kita rehat lagi ya. Kita masih punya satu segmen nanti. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi.